Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Al-hadis sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Amma ba'du. Hadratal muhtaramun, Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara sekalian, tamu undangan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segenap pengurus DKM Masjid Ar-Rahman, benar ya, yang saya hormati sahabat kita, kawan kita, yaitu Bapak Saiful Amin, benar ya, Saiful Hadi ya, Bapak Saiful Hadi, orang-orang tua kita, khususnya Bapak Imam kita, Bapak Ustadz Thayyib, betul ya Pak ya, yang saya hormati ya, tokoh agama, Bapak RT, Bapak RW yang saya muliakan, dan wabil khusus kepada kedua mempelai, Saudara Firdaus dan Saudari Nur Hayati yang saya muliakan. Pertama dan yang paling utama, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan, baik itu hidayah, inayah maupun taufiknya yang sampai pada malam hari ini masih mengalir dan tercurahkan kepada kita, sehingga pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita semua masih dapat hadir di kediaman Saudara Firdaus dan Saudari Nur Hayati guna untuk memenuhi apa yang jadi undangan mereka berdua, yaitu walimatul urus. Mudah-mudahan dengan mensyukuri atas nikmat yang diberikan oleh Allah, semoga Allah senantiasa menambah nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat beserta salam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tak lupa kita ucapkan dan kita curahkan keharibaan junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan barokahnya kita bersolawat kepada beliau, kelak di yaumil mahsyar nanti kita semua yang hadir di majelis ini semoga mendapatkan syafaatnya ataupun pertolongannya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya pada malam hari ini kita diberi tugas oleh MC untuk memberikan tausiah tentang walimatul urus atau pesta pernikahan. Sebelumnya kita mengupas dan mengulas tentang hal-hal yang berkaitan dengan nikah. Saya minta persetujuan bapak-bapak dan ibu-ibu, kira-kira pada malam hari ini tausiahnya panjang apa pendek? Panjang apa pendek, Bu? Bu? Ibu suka panjang yang apa yang pendek? Hah?
Mana enak? Ya, hanya silas itu. Enak yang panjang apa yang pendek tuh? Ya, kalau bapak-bapak pengennya yang panjang apa yang pendek, Pak Taufik? Ya, atau yang sedang-sedang saja? Ya, yang sedang-sedang saja? Lama apa sebentar? Ya. Bapak-bapak suka yang lama apa yang sebentar? Ibu-ibu? Pokoknya setengah-setengah aja lah, ya. Semuanya itu kalau yang setengah-setengah itu enak, nggak panjang, nggak pendek, nggak lama, nggak sebentar, setengah-setengah saja. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya saya sampaikan maaf, 1000 maaf barangkali dalam isi tausiah ini nanti semata-mata untuk mengguruin Bapak dan Ibu. Dengan kami dari awal niat untuk saling mudzakarah, saling ingat mengingatkan saja. Karena saya lihat di sini juga banyak yang agak-agak sepuh, agak-agak tua dibanding saya. Mungkin berbicara masalah pernikahan, mereka lah yang lebih berpengalaman. Ya Bapak Ibu ya, karena sudah banyak makan asam garam. Kayak macam Pak Saiful ini kan udah kelihatan tua, ya Pak ya, karena berjenggot dia. Padahal umurnya juga masih tua saya. Itu Pak Saiful ya. Mungkin Pak Budi juga sama Pak Budi ya. Tuaan saya mungkin lah Pak ya. Paling Pak Imam yang setara dengan saya. Nah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita akan sedikit mudzakarah tentang tujuan daripada menikah. Kalau kita lupa dengan tujuan menikah, maka rata-rata orang-orang yang sudah menikah itu tidak sampai kekal, tidak sampai lama, ya. Karena dalam pernikahan itu banyak hambatannya, banyak godaannya. Mungkin ketika kita masih pacaran, ya, setahun, 2 tahun, sampai 5 tahun masih aman, Pak. Ibu-ibu pernah pacaran? Ibu pernah pacaran enggak? Mana istri Pak Saiful? Dulu pernah pacaran enggak sama Pak Saiful? Berapa tahun pacarannya Bu? Ya. Biasanya itu kalau pacaran 3 sampai 5 tahun itu Pak, itu awet. Ya kan? Awet biasanya. Tapi nanti kalau sudah menikah, ya, nggak sampai nunggu 5 tahun Pak. 1 tahun, 2 tahun, udah mulai timbul tuh masalah-masalah itu. Ya. Kalau dulu ketika kita masih pacaran itu asik aja di tepi laut, ya kan? Kita digigit nyamuk, nggak terasa sakit. Betul nggak? Dulu ketika masih pacaran, begitu sudah menikah, gigit nyamuk belum lama saja udah teriak-teriak, ya, terasa gigitannya itu merasa sakit. Kenapa? Karena sudah menikah. Ketika kita pacaran mungkin apa namanya ya, bahasa penyanyi Mus Mulyadi, sesuatu apa yang ada pada orang yang lagi bermesraan itu nggak ada yang nggak enak, yang ada itu enak, semua enak. Saking enaknya aja ibaratnya apa, tai kucing rasa coklat, ya kan? Karena semua enak. Tapi begitu sudah menikah, punya anak 1, punya anak 2, masalah bertubi-tubi. Ya, apalagi pas kebetulan musim corona kayak gini, kita tidak kerja, nggak ada duit. Ibu-ibunya udah mulai stres. Itu kadang timbul masalah dalam rumah tangga sehingga istri menyuguhin susu pun rasa pahit. Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pada malam hari ini sengaja ingin saya sampaikan tujuannya untuk mudzakarah, terutama adalah saudara Firdaus dan saudara Nur Hayati. Nanti bisa dibandingkan, ya, ketika kalian berdua dulu pacaran dan sekarang sudah sah halal menjadi suami istri, apa bedanya? Ya, kalau bahasa Pak Saiful, enak sekarang Pak, ya, karena dulu cuman dempet-dempetan saja, cuman pergi berdua saja. Nah, sekarang kita bisa tidur berdua katanya. Enak sekarang kan enaknya cuma sebentar, ya kan? Enak sesaat, tapi beratnya dunia akhirat. Enaknya sesaat, susahnya dunia akhirat. Itu.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita ketahui tujuan daripada menikah, ya. Ini jangan sampai kita lupa, Pak. Karena kalau kita lupa dengan tujuan ini, insya Allah ke depan rumah tangga kita gampang retak, gampang terpengaruh, gampang goyah. Ya. Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita pengen rumah tangga kita tentram, rumah tangga kita bahagia, rumah tangga kita langgeng, rumah tangga kita awet, bahasanya hanya maut yang memisahkan kita. Ingat ini saudara Firdaus, maka lakukanlah 3 hal dalam rumah tangga. Ini mohon maaf ya Bapak Ibu ya, bukan semata-mata kami mengajarkan kedua mempelai atau pengantinnya atau pengantin barunya, tapi paling tidak pengantin-pengantin lama juga barangkali ini bermanfaat ya Bu ya. Setuju Bu? Setuju Bu? Nah, yang pertama, kalau kalian ingin rumah tangga kalian bahagia, awet, sejahtera, ya, langgeng, ya, maka usahakan setelah menikah itu aghodulil basor. Apa itu? Mampu memejamkan matamu. Ya. Seorang suami setelah menikah juga harus mampu memejamkan matanya. Seorang istri setelah menikah juga harus mampu memejamkan matanya. Memejamkan mata dengan siapa terus? Untuk apa? Memejamkan mata untuk orang-orang lain selain istrimu, untuk orang-orang lain selain suamimu. Jadi Firdaus dan Nur Hayati, sekarang kalian berdua sudah sah menjadi suami istri, maka jagalah mata kalian, gitu loh. Jangan jelalatan. Nanti akibat jelalatan itu yang jadi masalah besar, ya kan? Kesinggung nggak Pak? Ada yang kesinggung nggak kira-kira? Ya mudah-mudahan ada yang kesinggung lah. Ngaji kalau nggak nyinggung kan bukan ngaji namanya, ya Pak Budi ya. Jadi akibat mata jelalatan ini maka insya Allah akan mampu merusak rumah tangga kita. Kadang-kalanya kalau hari ini atau saat sekarang mungkin tidak ada wanita yang cantik selain istriku, kata Mas Firdaus. Malam ini. Begitu juga Mbak Nur Hayati. Nggak ada laki-laki yang tampan selain suamiku. Malam ini. Tengok aja nanti setahun 2 tahun. Anak udah mulai 2, udah mulai 3. Ya kan? Ternyata di luar sana banyak yang merah-merah, lebih merah daripada bibir istri kita. Masya Allah. Ini udah mulai ini kan. Udah mulai. Dasar di belakang pinggul kita ini jumbat sudah mulai tebel. Ini kan luar biasa ini Pak. Kalau mata kita nggak kita jaga dari gangguan-gangguan yang merah-merah itu, gampang kita Pak kepencut. Apalagi laki-laki macam saya ini, ya. Sayangnya sama istri kalau lagi miskin saja, ya. Laki nggak kerja, ya kan. Laki nggak punya pendapatan itu, Dik, tolong buatkan kopi lah Dik. Halusnya minta ampun, ya kan. Lambat sedikit aja masih sabar itu. Tapi begitu dompet saya udah mulai tebal, dari tadi disuruh buat kopi kok nggak berangkat. dasar istrinya malah nyambut. Kenapa kalau bikin sendiri sih kopak kopi. Anak sudah mulai 2, sudah mulai 3, sudah mulai 4 dan seterusnya. Nah ini loh Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau rumah tangga suami istri tidak mampu menjaga matanya, kata Rasulullah, suka jelalatan, suka lihat yang aneh-aneh. Ada nggak ibu-ibu? Ada nggak ibu-ibu? Nggak usah jujur-jujur aja lah Bu. Insya Allah kalau jujur itu hukumannya ringan lah. Maka resep daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau rumah tangga kalian pengen tentram, pengen bahagia, pengen awet, jagalah matamu. Aghodulil basor. Cantik bukan istrimu, ya kan? Ganteng juga bukan suamimu, ya. Maka dalam prinsip hari ini dan seterusnya nanti Firdaus, jangan sekali-kali ada wanita yang cantik selain istrimu yang ada di dalam hatimu. Begitu juga Nur Hayati juga punya bersemboyan sampai akhir nanti, jangan ada laki-laki yang tampan, laki-laki yang gagah selain suamimu. Ini nasihat kita, ya.
kepada kedua mempelai yang baru menikah. Dan ini juga insya Allah bermanfaat kepada kita jadi pengantin lama, Pak. Ya. Pengantin lama pun demikian, kalau seandainya kita tidak mampu menjaga mata kita, tengok aja lah nanti. Ya. Kalau nggak percaya, saya sama sebelah kanan saya ini, ya kan? Coba nanti Pak Ardi keluar dari Devin Primer, ya kan? Ternyata di luar sana tuh ada yang lebih wow, gitu kan? WOW, terus dilayanin terus. Nanti lama-lama nggak lembur bilang lembur. Dari kantor balik jam 5 loh, nyampe rumah jam 10 malam baru nyampe, Pak. Nanti kalau ditanya, oh enggak Ma, saya lagi ngaji ke tempat Pak Yai katanya. Bisa juga, ya kan? Kita doakannya lah mudah-mudahan tidak terjadi seperti itu. Amin Allahumma. Dan mudah-mudahan kedua mempelai sampai akhir hayatnya nanti mampu dengan pandangan wanita lain selain istrinya atau suami lain, laki-laki lain selain suami. Amin Allahumma. Amin. Itu resep yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau rumah tangga kalian pengen damai, pengen awet, pengen tentram, ya, kekal sampai maut memisahkan kalian, usahakan untuk wa'atma'innu lil qulub. Ya, usahakan untuk bisa menenangkan hati kalian. Ini untuk menenangkan hati itu tidak gampang, Bapak, ya. Untuk menenangkan hati itu tidak mudah, Ibu. Kadang-kalanya ketenangan hati itu bisa didominasi dengan finansial atau ekonomi. Seolah-olah kalau kita punya duit itu tenang, tentram gitu. Betul, Bu? Betul nggak, Pak? Betul. Seolah-olah. Tapi kadang-kalanya kalau kita lihat survei di lapangan juga tidak sedikit saudara-saudara kita, kawan-kawan kita yang duitnya banyak. Tengok mobilnya juga mewah kok, rumahnya megah, bukan lantai 1, 2, ya kan? Tapi ternyata di dalamnya berantakan. Tak pernah akur sama istri, ya, nggak pernah akur sama anak, nggak pernah ketemu di rumah. Tenang nggak kira-kira hatinya? Nggak tenang, nggak tenang. Maka Mas Firdaus dan Mbak Nur Hayati, sekarang kalian berdua sudah sah, sudah halal menjadi suami istri. Usahakan bagaimana hati kalian berdua bisa tenang. Salah satu sistem caranya untuk bisa menenangkan hati sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub." Ketahuilah wahai hambaku, maka dengan selalu zikir kepadaku, ya, artinya kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah. Syukur-syukur Mas Firdaus sering dilakukan sholat berjamaah dengan istrinya, suami jadi imam, istri jadi makmum. Habis salaman, habis sholat terus salaman berdua, istrinya cium tangan. Damai nggak kira-kira? Tenang nggak kira-kira? Ketenangan, walaupun nanti setelah itu ribut kembali atau cekcok kembali, nanti habis itu sholat lagi, salaman lagi, ya kan, bertengkar lagi, jamaah lagi, salaman lagi, nggak apa-apa. Paling tidak sekejap untuk bisa menikmati ketenangan. Maka dengan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan tenang batin kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kedua mempelai yang saya muliakan, mencapai atau mengais sebuah ketenangan dalam batin tidak mudah semudah kita membalikkan telapak tangan kita, apalagi dalam berumah tangga. Maka saya masih teringat pepatah orang-orang tua dulu, nak, ya, kalau ngasih petunjuk atau ngasih fatwa kepada kita, nak, kalau rumah tanggamu pengen tentram, pengen tenang, ya, usahakan untuk berebut salah dalam rumah tangga. Berebut apa, Pak? Berebut apa? Salah. Ya. Ibu-ibu juga demikian, Nduk, bahasa orang Jawa. Kalau rumah tanggamu pengen tentrem, pengen damai, ya, sering-seringlah dalam mengatasi masalah itu berebut salah. Jangan berebut benar. Kalau kalian selalu berebut benar, nggak akan ada ketemunya, Pak. Yang ada mesti ribut. Suaminya pengen beli motor, istrinya senang beli mobil. Ya, enak mobil ya, belum cukup duitnya, enak motor sajalah daripada ngutang-ngutang. Kan gitu Pak Imam ya. Masalah apa saja dalam rumah tangga, kalau suami istri selalu berebut benar, suami tidak mau kalah, istri tidak mau ngalah, suami tidak mau ngalah, istri juga selalu pengen menang,
Ya. Ini tak akan bisa memunculkan sebuah ketentraman dalam batin. Paham nggak kira-kira Pak? Paham nggak Bu kira-kira Bu? Ya, ada nggak yang bisa rebus salah dalam rumah tangga? Sangat susah sekali. Ya, sangat susah sekali. Apalagi seorang suami yang sudah punya tanggung jawab penuh, gajinya besar, ngasih makan anak bini dan anak bininya, atau istrinya tidak kerja, tidak bisa nyari duit. Wah, ini kadang pakai aji mumpung. Suka-suka ngomong sama istri, kan gitu kan. Kamu tuh siapa sih? Tinggal makan aja kok. Gitu loh Pak. Nanti punya apa? Punya keinginan apa saja itu harus diputuskan sendiri. Tidak mau musyawarah, tidak mau berbagi dengan istrinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ini tidak akan mampu mencapai sebuah ketenangan. Apalagi dalam rumah tangga sering terjadi suaminya pengen ke timur, istrinya pengen ke barat. Kapan ketemunya? Yang ada cekcok terus. Punya duit ya cekcok, apalagi nggak punya duit. Karena itu, ya kan, Mas Firdaus dan Mbak Nur Hayati usahakan setelah kalian ini menikah bagaimana untuk bisa mencapai sebuah ketenangan batin, di antaranya yaitu selalu perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalulah musyawarah dalam segala hal. Kalau dalam musyawarah berusahalah untuk rebut salah. Ya udahlah Dik, ya saya minta maaf lah, ngikutin kamu aja lah. Oh enggak Bang, misalnya kan, saya lah yang salah, saya minta maaf lah, mendingan ikut abang aja. Nah yaudah, kalau sama-sama salahnya kita ambil tengahnya saja lah. Yang itu, nggak usah beli motor, nggak usah beli mobil, belinya apa? Sepeda ontel, kan tengah-tengah jadinya Pak ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang kedua. Kemudian yang terakhir kata Rasulullah, wa akhfid hulil furuj. Kalau rumah tangga kalian pengen tenang, pengen damai, pengen tentram, jagalah kehormatan. Ya, dalam rumah tangga. Seorang suami harus mampu menutupin kesalahan-kesalahan dan kejelekan-kejelekan istri. Begitu juga seorang istri harus mampu menutupi aib ataupun kesalahan-kesalahan dan kekurangan-kekurangan suami. Ini wa akhfid hulil furuj. Harus mampu menjaga kehormatan dalam rumah tangga. Jangan sampai Bapak Ibu, ini dunia media sosial sudah merajalela. Kelihatannya tentram-tentram saja, ya kan? Begitu ada masalah kejelekan suaminya diunggah. Di mana? Facebook, diunggah di Twitter, apalagi Instagram, apalagi. Ini Bapak Ibu, ini permasalahan besar. Permasalahan besar. Kalau itu yang terjadi, kekurangan-kekurangan yang ada dalam suami kita atau istri kita beber-beberkan, kita cerita-ceritakan kepada orang lain, kesempatan orang lain untuk menapung masalah itu. Kalau suamiku tuh nggak seperti dulu lagi Mas Rifi. Kalau dulu sayang betul, gaji 3 juta itu loh, itu serupiah pun dia nggak minta, dikasihkan sama saya semua. Kalau sekarang 5 juta gajinya itu, ya, paling dikasihkan cuma 3 juta saja, yang 2 juta entah kemana lah. Curhat. Loh, kesempatan Rifi ini kayaknya kok lagi ada masalah ini kan, itu kan itu. Wah, diudari masalahnya. Oh, gini caranya, begini. Lama kelamaan perempuan tersebut nyaman dengan nasihat-nasihat laki-laki itu. Tapi sikat. Jangan takfir ya. Nanti ujung-ujungnya ada pihak ketiga. Ya, kalau yang diajak curhat tadi tanggung jawab dan bisa menyelesaikan masalah. Ya, kalau ada udang di balik rempeyek. Ada udang di balik batu gimana coba? Itu, ini yang Masya Allah, na'udzubillah semua na'udzubillah min dzalik. Maka berusahalah dalam rumah tangga itu untuk menyimpan daripada persoalan-persoalan ataupun aib-aib yang seharusnya tidak kita publikasikan, jangan sampai kita publikasikan. Seorang suami harus mampu menutupi kekurangan-kekurangan istri, kemudian seorang istri juga harus mampu menutupi kekurangan daripada suami. Insya Allah Bapak Ibu, kalau ketiga hal ini bisa kita aplikasikan, bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka yakinlah rumah tangga kita akan tentram sampai kekal nanti. Tapi begitu sebaliknya, nggak peduli itu seorang ustadz
Ya kan? Seorang kiai pun, syekh pun, kalau 3 hal ini tidak bisa dilakukan, tengok aja mesti berantakan, Pak. Kan nggak sedikit ustaz-ustaz yang rumah tangganya berantakan, betul nggak? Yang kandas di tengah jalan, tidak sedikit, Pak. Kenapa? Di antara ketiga hal ini tidak ada. Mungkin ustaznya baik, suaminya baik, istrinya yang kadang ngewer-ngewer kemana-mana. Tahu ngewer-ngewer nggak, Pak? Ya, celucah-celucah gini-gini macam-macam lah. Yang ada itu kurangnya saja. Ya, makanya tadi saya katakan kalau dulu waktu masih pacaran itu saking senangnya itu kayak kucing rasa coklat. Begitu sudah menikah setahun 2 tahun punya anak 1, 2 dan 3, timbullah satu persatu masalah. Sesuatu apapun itu sudah mulai pahit. Akhirnya susu pun rasa pahit. Nah ini jangan sampai terjadi Bapak dan Ibu. Ya, terutama ya, saudara Firdaus dan saudari Nur Hayati. Ini camkan baik-baik, jangan hanya sekedar lewat telinga kanan, ya, keluar telinga kiri. Ya. Kalau ini betul-betul bisa kita camkan dan bisa perlahan-lahan kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, insya Allah godaan sebesar apapun tidak akan mampu merintangin rumah tangga kita. Karena itu, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita duduk bersama di majelis ini juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya kedua mempelai saja atau pengantinnya saja, tapi bagaimana diri kita masing-masing juga betul-betul bisa dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang akan merusak rumah tangga kita. Dan mudah-mudahan kedua mempelai ya kedepannya nanti betul-betul bisa menciptakan keluarga yang samawa, sakinah, mawaddah, warahmah. Dan kita juga semua yang ikut mendoakan juga mudah-mudahan bisa mampu menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, tentram, damai, bahagia fid dini wa dunya hatal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahannya. Kita akhiri dengan ucapan hadzallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.